Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzuli Sobiatul Latifah. Saya mahasiswa semester 2 dari program studi ekonomi syariah Sekolah Tinggi Islam Kendal. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Ibu Rifaatul Munah MSI. Adapun video ini membahas tentang perusahaan dan lingkungan perusahaan. Langsung saja kita ke pengertian perusahaan. Perusahaan sendiri adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengolahan faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusi, serta melakukan upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Tempat dan kedudukan perusahaan. Pemilihan tempat dan letak perusahaan menjadi faktor penting untuk menjamin tercapainya tujuan perusahaan, efisiensi perusahaan, daerah pemasaran produk. Karena jika kita salah memilih tempat, bisa jadi usaha yang kita bangun akan mengalami banyak kerugian. Tempat kedudukan perusahaan. Tempat perusahaan melakukan kegiatan fisik atau pabrik dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi untuk efisiensi yang berkaitan dengan biaya. Jenis-jenis letak perusahaan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, terikat pada alam, pada umumnya karena tersedia dan kemudahan bahan baku. Jadi, semisal ingin membuat suatu usaha yang mengambil bahan baku dari alam, hendaknya kita membuat suatu usaha itu dekat dengan bahan baku yang tersedia. Contohnya perusahaan timah, emas, minyak bumi. Yang kedua, terikat sejarah. Perusahaan menjalankan aktivitasnya di suatu daerah tertentu karena hanya dapat dijelaskan berdasarkan sejarah. Contohnya perusahaan batik di Pekalongan. Kemudian ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan yang didirikan atas dasar pertimbangan keamanan, politik, dan kesehatan. Contoh perusahaan kimia. Contoh perusahaan kimia. Limbah dampaknya dapat ditekan serendah mungkin. Kemudian dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Beberapa faktor yang biasanya mempengaruhi. Yang pertama, tenaga air, tenaga kerja, modal, transportasi. Ada juga ketersediaan bahan mentah, kedekatan dengan pasar, kemudian perusahaan dan lembaga sosial. Perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Jadi bukan untuk mencapai keuntungan maksimal, tapi juga mempunyai tujuan membuka kesempatan karena pertimbangan politik dan upaya pengabdian kepada masyarakat. Tujuan ekonomis berkenaan dengan upaya perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya. Contoh menciptakan laba, pelanggan, keinginan konsumen, tenaga produksi, kualitas, harga, kuantitas pelanggan dan inovatif. Kemudian tujuan sosial, perusahaan memperhatikan keinginan investor, menyediakan faktor-faktor produksi maupun masyarakat luas. Perusahaan sebagai suatu sistem. Sistem sendiri adalah suatu kesatuan dari unit-unit yang saling berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sifat sistem perusahaan. Ada beberapa sifat sistem perusahaan, yaitu kompleks sebagai suatu kesatuan atau unit, sifatnya beragam, saling tergantung dan dinamis. Fungsi perusahaan. Ada 2 fungsi perusahaan. Apabila kedua fungsi tersebut dijalankan dengan lancar, terkoordinir, terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, maka perusahaan itu akan berjalan dengan baik. Fungsi operasi, pembeli dan produksi, pemasaran, keuangan, personalia. Fungsi operasi utama perusahaan, akuntansi, administrasi, teknologi informasi, transformasi dan komunikasi, pelayanan umum, dan fungsi operasi penunjang. Ciri-ciri perusahaan mencerminkan keikhlasan yang membuat perusahaan bersangkutan mudah dikendali. Ciri umum, operatif, adanya aktivitas ekonomi yang berkenaan dengan kegiatan produksi, penyediaan atau distribusi barang dan jasa. Kemudian koordinatif, diperlukan koordinatif semua pihak agar saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan perusahaan.
Kemudian reguler, untuk mencapai kesinambungan perusahaan diperlukan keteraturan yang dapat mendukung aktivitas agar dapat selalu bergerak maju. Dinamis, lingkungan selalu berubah, oleh karena itu mampu mengikuti dan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Bisa dibilang kita harus mengikuti keinginan-keinginan konsumen atau keinginan-keinginan pasar atau keinginan-keinginan yang sedang banyak dicari di pasar. Jadi kita harus dinamis, bukan hanya bergerak atau memproduksi bahan yang itu-itu saja. Formal, tunduk kepada peraturan yang berlaku setelah memenuhi persyaratan pendirian. Lokasi, perusahaan didirikan pada suatu tempat tentu dalam suatu kawasan yang secara geografis jelas. Pelayanan masyarakat, keberhasilan perusahaan tersebut terhadap visi dan misi dalam suatu kawasan yang secara geografis jelas. Lingkungan perusahaan, keseluruhan dari faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi perusahaan baik organisasi maupun kegiatannya. Pada dasarnya, lingkungan perusahaan dibedakan menjadi satu, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal perusahaan yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan perusahaan. Lingkungan eksternal perusahaan dapat dibedakan menjadi A. Lingkungan eksternal makro adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan usaha, contoh keadaan alam, sumber dan lingkungan. B. Lingkungan eksternal mikro adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan usaha, contohnya pemasok atau supplier yang mengunjak kelangsungan operasi perusahaan. Perantara, misalnya distributor, pengecer yang berperan dalam pendistribusian hasil-hasil produksi ke konsumen. 2. Lingkungan internal adalah faktor-faktor yang berada dalam kegiatan produksi dan langsung mengaruhi hasil produksi, contoh tenaga kerja, kemudian peralatan dan mesin, permodalan, pemilik, investor, pengelola dana, bahan mentah, bahan setengah jadi, pergudangan, sistem informasi dan administrasi. Pengaruh lingkungan terhadap perusahaan. Pengertian lingkungan perusahaan dapat diartikan sebagai keseluruhan dari faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi perusahaan baik organisasi maupun kegiatan. Perusahaan dalam masyarakat yang pluralistik. Masyarakat pluralistik adalah kombinasi dari berbagai kelompok yang mempengaruhi lingkungan perusahaan. Dalam masyarakat pluralistik terdapat banyak pusat kekuatan, masing-masing mempunyai sifat mandiri. Pendekatan melihat bisnis dan lingkungan. Hanya pengusaha yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumenlah yang mampu bertahan. Keadaan ini disebut pasar pembeli, yaitu keadaan di mana pembeli yang akan menentukan semuanya dan bukan penjual. Dalam hal ini berlaku suatu ungkapan, pembeli adalah raja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau masih banyak kekurangan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.